2 Raja-Raja pasal 12 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Ahazia, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimnyalah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Suara anak Subureo hari ini dengan judul Akhirnya yang menentukan bukan awalnya. Yoas sang raja muda, ia menjadi raja sejak usia 7 tahun. Perhatikan ayat 21. Ia diasuh oleh putri Yoseba, bibinya, dan Imam Yoyada, pamannya. Firman Tuhan mencatat, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ia juga melakukan reformasi dan renovasi terkait dengan rumah Tuhan. Kebenaran yang pertama, Yoas mengawali pemerintahan sebagai raja dengan ketaatan, namun di tengah jalan tidak dalam keakuratan, dengan menyuap Raja Aram untuk tidak menyerangnya dengan perbendaharaan rumah Tuhan. Perhatikan ayat 18. Membangun rumah tangga, usaha, dan pelayanan tidak hanya mengawali dengan baik, tetapi harus mengakhirinya dengan baik. Kebenaran yang kedua, Yoas ketika melakukan reformasi tidak total, terbukti tidak menjauhkan bukit penyembahan berhala. Perhatikan ayat yang ketiga, sehingga Yehuda kembali terjerumus dalam penyembahan berhala. Perhatikan ayat 18. Mengawali yang baik itu harus total, jangan masih ada yang disembunyikan, karena itu bisa muncul lagi di tengah jalan. Kebenaran yang ketiga, ketika para nabi menegur Yoas, ia dan para pemimpin Yehuda tidak mau mendengarkan. Perhatikan ayat 19. Yoas bahkan membunuh Zakaria, anak Yoyada, ketika ia berusaha mengingatkan Yoas akan kesalahannya. Perhatikan ayat 22. Hidup Yoas berakhir dengan pemberontakan dan dibunuh oleh pegawainya sendiri. Mengakhiri dengan tidak baik karena mulai tidak mendengarkan suara Tuhan, bahkan tanda petik membunuh hamba-hambanya. Yoas merenovasi rumah Tuhan, tetapi ia tidak merenovasi hati dan kepribadian. Kekasih Tuhan, jangan hanya mengawali hal baik, tetapi konsisten sampai akhir tetap baik. Ketika memulainya dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus memenuhi kita, sehingga kita konsisten baik sampai akhir pertandingan dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.